Keributan diduga dipicu aksi penganiayaan terhadap dua orang penagih utang hingga salah satu di antaranya tewas. Peristiwa bermula saat dua penagih utang menghentikan seorang pengendara motor di lokasi kejadian. Sebuah mobil melintas saat sejumlah orang melakukan pengeroyokan terhadap penagih utang. Usai pengeroyokan, pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kericuan mewarnai Kongres Biasa Askap PSSI Jember. Salah satu peserta Kongres yang merupakan Ketua SSB Berak maju ke meja ketua memprotes penyelenggaraan Kongres yang tak sesuai statuta. Kongres tersebut dianggap tidak sah lantaran tidak dihadiri Ketua Askap berikut sekretaris. Tak terima mendapat makian, penyelenggara Kongres yang bersulut emosi juga membalasnya dengan bentakan. Suasana semakin tak terkendali hingga peserta lainnya mencoba mencairkan suasana. Kongres akhir tetap dihelat, lantaran hampir seluruh peserta meminta Kongres dilanjutkan. Menurut saya tidak sesuai statutanya. Karena kalau berdasarkan statuta Askapnya, itu kan pemberitahuannya 60 hari sebelum. Ini ternyata 3 hari baru diberitahu. Di mana 16 tahunan atau biasa itu, tujuannya apa? Menyampaikan program kerja kita yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Itu Kongres tahunan, tidak ada agenda lagi. Sebelum Kongres digelar untuk melaporkan program yang sudah dijalani program kerja untuk tahun mendatang. Kongres Biasa Askap PSSI Jember juga diketahui telah mendapat rekomendasi dari PSSI Provinsi Jatim. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ayus Pagi dengan informasi sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini berselingkuh hingga digerebek oleh anak kandungnya sendiri. Assalamualaikum, Ibu baru. Mama Pak Umi panggilnya Bunda. Sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek seorang perempuan muda. Ibu kok gak ada malunya sih, Bu? Merebut ayah saya. Ayah saya masih punya istri. Ia protes ayahnya menjalin hubungan dengan wanita lain karena masih berstatus sebagai suami. Sang anak merekam video dan mengunggahnya di media sosial hingga viral. Sementara itu, dari keterangan Sekdis Pendidikan Kabupaten Bogor, kedua ASN sudah menikah siri tanpa izin atasan. Kasus ini akan diperiksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota polisi, 6 pemuda di Banyumas, Jawa Tengah ditangkap saat melakukan pemerasan. Para tersangka juga mengintimidasi dengan kekerasan terhadap korbannya. Enam pemuda yang mengaku anggota polisi ini ditangkap setelah dilaporkan warga melakukan pemerasan. Tersangka juga mengintimidasi dengan kekerasan dengan menggunakan modus jebakan kasus narkoba. Dalam rekonstruksi terungkap peran masing-masing tersangka dengan aksi kejahatannya. Mengaku sebagai anggota Sat Narkoba, tersangka memeras seorang pemuda berdalih korban terlibat penyalahgunaan obat terlarang. Agar bisa lepas, korban diminta menyerahkan uang tunai 5,5 juta rupiah. Pengakuannya terhadap korban bahwa mereka itu sebagai rekanan yang pada intinya bisa menghadirkan si korban atau menyerahkan si korban bila tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak korban. Artinya menyerahkan ke kantor. Kantor polisi. Kantor polisi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 anggota sindikat ganjal ATM lintas provinsi digerebek polisi di Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya ini mereka memperdaya korban yang hendak mengambil ATM untuk menukar kartu setelah mengamati nomor sandinya. Sindikat ganjal ATM beraksi di sebuah gerai di kawasan SPBU Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka berpura-pura membantu korban yang kesulitan memasukkan ATM yang sudah dimodifikasi pelaku. Mereka mengamati korban memasukkan kode sandi sebelum menukar kartu yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran mulai dari pengganjal ATM, pengintai PIN, hingga penukar kartu ATM. Kawanan ini bisa menguasai kartu ATM korbannya hanya dalam waktu 2 menit. Di Kota Cirebon sendiri, kawanan ini berhasil membobol uang senilai 70 juta rupiah milik pensiunan PNS. Yang mengganjal mesin menggunakan api ya, yang kayu. Kemudian korban ini pada saat memasukkan ATM ini mengalami kesulitan, ya. Dan di sekitar ATM ini sudah ada para pelaku ini yang menjalankan perannya masing-masing. Saat ini, petugas masih memburu satu pelaku lainnya. Petugas pun meminta kepada pengguna ATM agar lebih berhati-hati agar tidak menerima bantuan orang asing saat mengambil uang di gerai ATM. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, perempuan penjaga toko makan beku jadi korban penipuan dengan modus hipnotis oleh sepasang WNA di Mojokerto, Jawa Tengah. Sementara itu di Cirebon, polisi gerebek warung yang jual miras ilegal. Sepasang WNA mendatangi toko makanan beku di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mereka mendatangi kasir dan pura-pura hendak menukar uang. Namun pada saat transaksi, pelaku mengambil sendiri uang dari meja kasir. Korban baru sadar setelah kedua pelaku pergi. Ia kaget saat menghitung uangnya kurang 1 ikat lebih. Uang sampai geledah-geledah laci, geledah gini, sampai ditutup gini, digeledah-geledah gini, sampai tangannya tuh ngerak sampai di bawah-bawah gitu. Sampai sadarnya kalau uang itu hilang gimana Mbak taunya? Pas orangnya pergi terus tak hitung uangnya itu. Hitungan kapitanku per 1 jutanya itu kurang 1 ikat lebih. Total kerugian berapa Mbak? 1.150.000. Meski menjadi korban, pemilik toko tidak melapor ke polisi. Namun, rekaman CCTV milik toko disebarkan di media sosial agar pemilik toko lainnya waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ayyubi melaporkan. Ya Allah, ibu kan muslim, nggak boleh aku jualan miras gara-gara mabok. Ya Bu ya? Aparat Polresta Cirebon mendatangi sebuah toko kelontong di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas yang mendapat laporan terkait penjualan miras langsung menggeledah toko dan mendapati 2 dus berisi puluhan botol miras. Tak sampai di situ, petugas lalu menyisir area luar toko dan mendapati puluhan kardus berisi ratusan botol miras pabrikan maupun tradisional di sebuah kandang ayam. Menemukan berbagai jenis miras pabrikan maupun tradisional, yang mana sejumlah sekitar 400 botolan. Selanjutnya polisi menyita seluruh miras ke Mako Polresta Cirebon guna proses hukum lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.